Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu ayat kitab suci yang sering dipakai oleh orang-orang di luar gereja Katolik untuk menyerang gereja Katolik. Karena apa? Di dalam gereja Katolik itu terdapat begitu banyak patung orang kudus. Nah, karena adanya patung ini, maka mereka menggunakan satu ayat kitab suci untuk menyerang iman gereja Katolik atau mempertentangkan iman gereja Katolik. Dan ayat yang mereka gunakan di sini adalah kitab Keluaran bab 20 ayat 4 yang bunyinya demikian. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ayat ini sekali lagi selalu dipakai oleh mereka yang berada di luar gereja Katolik untuk menyerang iman kekatolikan. Dan ini muncul juga ketika saya bicara tentang Bunda Maria. Saya menyinggung tentang Bunda Maria, patung yang ada di dalam gereja Katolik. Dalam video-video sebelumnya muncul ayat ini. Jadi ayat ini dipakai untuk menyerang iman kekatolikan, seolah-olah orang Katolik itu tidak tahu tentang ayat ini. Jadi dipikir mereka bahwa orang Katolik itu memang ya sama sekali tidak tahu tentang ini. Maka gereja Katolik itu dengan serta-merta membuat patung di dalam gereja Katolik itu sendiri. Jadi ayat ini diangkat untuk mempertentangkan iman, sekaligus mungkin bermaksud memberikan pembelajaran kepada gereja Katolik supaya apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, karena sudah ada ayat kitab suci yang jelas atau secara terang-terangan bicara tentang hal ini. Nah, para sahabatku terkasih, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan melalui sesi ini. Pertama, bahwa di dalam kita memahami kitab suci, memahami isi kitab suci, kita pertama-tama harus melihat konteksnya. Apa konteksnya pada waktu itu? Perikop itu muncul dalam konteks apa? Ini harus kita pahami dengan baik dan benar. Jadi kita itu harus melihat konteksnya yang terjadi. Dan sering menjadi kesalahan yang terjadi di luar sana adalah orang tidak melihat konteksnya itu. Konteks penulisan kitab suci itu. Perikop itu muncul dalam situasi apa? Tujuannya apa? Sasarannya apa? Apa maksud penulis kitab suci untuk perikop itu? Ini tidak dilihat. Mereka hanya mencopot ayat ini, ayat itu, atau melihat ayat demi ayat atau bagian demi bagian, lalu membuat sebuah pengertian atau arti. Jadi konteksnya ini tidak dilihat. Itulah sebuah kesalahan yang dilakukan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua menyangkut ini adalah orang di luar sana memahami kitab suci itu bagian demi bagian atau ayat demi ayat. Mereka tidak memahami kitab suci itu secara integral. Ini dalam video sebelumnya sudah saya singgung. Seandainya kitab suci itu dipahami secara integral, secara keseluruhan, maka tidak akan terjadi kesalahan pemahaman. Orang sering gagal paham, orang sering sesat. Karena apa? Memahami kitab suci hanya ayat demi ayat atau bagian demi bagian dan tidak melihatnya itu secara integral. Maka dalam video sebelumnya saya pernah angkat satu ayat dari Injil Matius. Di sana Yesus mengatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Para sahabatku terkasih, kalau kita mengikuti alur berpikir seperti di luar sana yang melihat ayat demi ayat, maka ini tentu akan membawa kita kepada kehancuran. Kita akan gagal paham. Kita akan gagal paham karena kita hanya memahami ayat demi ayat. Kita tidak melihat secara keseluruhan isi kitab suci itu.
Maka sebuah keunggulan dalam gereja Katolik adalah gereja Katolik itu tidak pernah memahami kitab suci itu ayat demi ayat. Copot sana, copot sini, kemudian dibuat sebuah pengertian. Tapi gereja Katolik selalu melihat kitab suci itu atau pesan kitab suci itu secara keseluruhan. Misalnya sebuah perikop, dilihat apa maksud perikop itu. Apa konteks penulisan perikop itu? Maka gereja Katolik tidak akan pernah gagal paham tentang isi kitab suci itu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang akan saya katakan adalah bahwa Allah sendiri juga melalui para pemimpin umatnya pada waktu itu memerintahkan untuk membuat patung. Inilah dua hal penting yang akan kita bicarakan atau kita lihat dalam sesi ini. Maka para sahabatku terkasih, mari kita lihat hal yang pertama, yakni konteks Keluaran bab 20 ini. Keluaran bab 20 ayat 4, di sini gereja Katolik melihat konteks ayat ini berdasarkan apa yang tertulis sebelumnya dan apa yang tertulis sesudahnya. Nah, di sini ketika kita memahami sebuah ayat kitab suci, kita lihat dulu sebelumnya. Ayat sebelumnya itu bicara tentang apa? Kemudian ayat berikutnya itu bicara tentang apa? Supaya kita tidak gagal paham. Jadi kita melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap kali kita membaca Alkitab, penting sekali untuk melihat juga konteks yang ada di sekitarnya. Ini tadi sudah saya katakan dengan jelas. Sebelum ayat Keluaran bab 20 ayat 4 ini tertulis demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran bab 20 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Bagi umat Katolik, larangan terhadap gambar atau patung dipahami dalam konteks tidak memiliki Allah yang lain. Patung sendiri bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah menggunakan patung secara salah atau menggunakan patung dengan cara yang salah. Mengapa gereja Katolik membaca ayat atau Keluaran bab 20 ayat 4 seperti ini? Seolah-olah gereja Katolik menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah yang berbeda. Jadi kesannya seperti itu. Nah, ternyata tidak. Justru gereja Katolik menafsirkan ayat itu sebagai kelanjutan dari perintah yang pertama. Untuk lebih memahami ayat ini, kita perlu melihat apa yang tertulis sesudahnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran bab 20 ayat 5. Sekarang kita bisa melihat ketika perintah itu bukan dimaksudkan pada perbuatan membuat patung atau memahat patung, tetapi lebih ke membuat dan menyembah patung-patung untuk menggantikan Allah. Ini sudah sangat jelas bagi kita. Mengingat bahwa Keluaran bab 20 ayat 5 berada di tengah-tengah ayat tentang penyembahan Allah, maka masuk akal untuk menafsirkannya sebagai larangan untuk menyembah patung daripada perbuatan membuat patung itu sendiri. Maka apa yang dilarang oleh perintah itu bukanlah patungnya, tetapi pemberhalaannya. Artinya di sini kita jatuh pada konteks atau situasi berhala, menyembah berhala. Inilah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ini bagian pertama, kiranya sudah semakin jelas bagi kita. Nah, bagian yang kedua, di sini Allah sendiri tidak melarang untuk membuat patung. Kita lihat.
Para sahabatku terkasih, sama pentingnya untuk melihat konteksnya secara langsung dari perintah larangan membuat patung sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka penting juga untuk melihat konteks Alkitab yang lebih luas lagi. Apa yang dilakukan oleh para tokoh besar Perjanjian Lama dengan patung? Pernahkah mereka membuat sesuatu yang menyerupai apapun di bumi maupun di langit? Atau apakah mereka benar-benar melarang penggunaan patung? Kita lihat hal yang pertama, yaitu tabut perjanjian. Ketika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita melihat banyak contoh penggunaan patung yang digunakan dalam ibadah. Beberapa kasus, bahkan kita bisa melihat Allah sendiri yang memerintahkan umat untuk membuat patung. Tabut perjanjian adalah tempat kehadiran Allah. Ketika tabut itu dibuat sesuai dengan perintah-perintah Allah, termasuk di dalamnya sebuah perintah membuat patung kerub, yaitu Keluaran bab 37 ayat 7. Di sini sebuah perintah membuat patung kerub. Perintah ini bukan berada di kitab yang lain dalam Alkitab, tetapi bagian kitab yang sama yang berisikan larangan dalam Keluaran bab 20 ayat 4. Jadi ini sangat jelas. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah ini bukan tertulis di dalam kitab yang lain, tetapi masih di dalam kitab yang sama, yakni kitab Keluaran. Dalam konteks yang lebih luas ini, maka jelas sekali patung-patung malaikat. Jadi patung kerub tadi itu adalah patung malaikat. Tentunya tidak bertentangan dengan perintah tentang patung. Mengapa? Karena manusia tidak menyembahnya. Jadi manusia bukan menyembah patung kerub itu atau patung dari malaikat itu. Sama juga ketika Salomo membuat bait Allah sesuai dengan perintah Allah sendiri, Salomo menghiasnya dengan patung kerub. Kita temukan 1 Raja-Raja bab 6 di sana. Kita melihat bahwa seiring perkembangan sejarah Israel, patung dan gambar makhluk surgawi, yaitu malaikat, tidak bertentangan dengan penyembahan kepada Allah. Ini menyangkut tabut perjanjian. Yang kedua, menyangkut ular perunggu. Salah satu kejadian dalam kitab Bilangan di mana Allah terlibat secara khusus untuk memerintahkan Musa untuk membuat sebuah patung. Ketika umat Israel mengembara di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Allah. Allah menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Ular itu memagut banyak orang dan membunuh mereka. Menghadapi konsekuensi ini, umat Israel mengakui dosa mereka dan kemudian bertobat. Mereka meminta Musa untuk menjadi perantara bagi mereka. Allah berfirman kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut dan dia memandang ular tembaga itu, maka dia akan tetap hidup. Hal ini dikisahkan dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Para sahabatku terkasih, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apa atau pelajaran apa yang kita dapat tangkap dari kisah-kisah ini atau dari kedua kisah ini? Bahwa Allah sendiri memerintahkan para pemimpin umatnya untuk membuat patung. Maka faktanya sendiri bahwa perintah Allah tentang tidak boleh membuat patung tidak terbukti.
Lebih jauh lagi dalam hal ini, Allah berkarya melalui patung. Melalui ular tembaga, Allah berkarya untuk menyembuhkan. Bahkan bukan hanya patung semata, tetapi sebagai sarana di mana Allah memberikan anugerah kesembuhan jasmani. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa ketika orang-orang Israel tadi itu dipagut ular dan mereka memandang ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Jadi Allah berkarya melalui patung ular ini. Ular tembaga ini sangat penting sehingga Yesus membandingkannya dengan dirinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sangat tidak mungkin sekali Yesus menunjuk ular tembaga sebagai gambaran dirinya jika ular tembaga adalah hasil dari perbuatan yang melanggar perintah. Namun kemudian ular tembaga itu dihancurkan. Melihat keadaan bagaimana patung itu dihancurkan menunjukkan kepada kita lebih banyak lagi tentang bagaimana kita harus memperlakukan patung yang telah mereka buat. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Raja Israel yang bernama Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja bab 18 ayat 3. Di antara berbagai hal yang dilakukan Hizkia sebagai raja, dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. 2 Raja-Raja bab 18 ayat 4. Sekarang, tindakan menghancurkan patung adalah salah satu hal yang dia lakukan dengan benar. Alasan dia menghancurkannya karena seiring waktu berjalan atau berlalu, ular itu menjadi objek pemujaan. Maka masalahnya bukan patungnya, tetapi bagaimana penggunaan patung itu sendiri. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih ulasan untuk menjawab tuduhan terhadap atau kepada gereja Katolik dengan orang selalu menggunakan ayat dari kitab Keluaran bab 20 ayat 4 ini untuk menyerang atau merongrong iman kekatolikan perihal penggunaan patung di dalam gereja. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.